Dulu menggunakan pakaian bekas itu dipandang sebelah mata. Tapi sekarang itu telah menjadi tren berpakaian kita yang bahkan pakaian bekasnya itu berasal dari luar negeri loh. Itulah thrifting. Praktik jual beli pakaian bekas yang sudah menjadi tren kita nih. Tapi pertanyaannya, apakah itu merupakan solusi bagi dunia atau justru munculnya masalah baru bagi lingkungan dan juga kesehatan kita? Data MacArthur Foundation mencatat bahwa tiap tahunnya dunia itu membuang sekitar 92 juta pakaian dan juga limbah tekstil nih. Tapi hanya 1% doang yang didaur ulang menjadi pakaian baru. Nah, di sisi lain muncul juga tren berpakaian yang cepat datangnya tapi juga cepat perginya. Ini kita kenal sebagai micro trend fast fashion. Pakaian baru yang cuma dipakai sebentar, lalu kita simpan atau bahkan kita buang. Karena itu, thrifting sering dianggap banget sebagai solusi nih, apalagi dengan perkembangan teknologi digital dan juga live streaming. Tapi apakah sesederhana itu? Faktanya thrifting juga punya dampak yang sangat luas dan berpengaruh kepada SDG 3, kesehatan dan kesejahteraan, SDG 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, SDG 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, SDG 13, penanganan perubahan iklim. Jadi, sebenarnya thrifting itu solusi atau justru masalah baru? Riset ini nggak akan valid kalau kita cuma baca teori di depan laptop. Aku dan tim memutuskan buat langsung ke lapangan, mampir ke Baper Bogor, ketemu sama Bang Billy, orang yang tiap hari ngurus operasional di toko thrifting ini. Saya Billy, saya di sini sebagai kepala toko, sekaligus yang ngejalanin kayak mantau buat Baper Bogor ini. Latar belakang ya. Kalau buat latar belakang Baper tersendiri itu ya Baper Bogor ya khususnya ya. Nah, Baper Bogor itu kita itu dulu berawal dari hobi. Jadi berawal hobi naik gunung, dan di situ mungkin nemu titik kayaknya kalau buat buka usaha thrifting outdoor itu kayaknya oke gitu sih. Jadi berawal latar belakang itu naik gunung gitu. Karena mungkin kenapa yakin mungkin dari dari harga juga pasti dia lebih kejangkau gitu. Masih oke. Harganya iya, masih worth it dan mungkin masih layak pakai juga gitu dari aparelnya ataupun ya sepatunya gitu masih oke lah gitu. Kalau untuk kayak balpres gitu ya, kalau perkiraannya itu bisa di 70% 30% sih gitu. 70% yang bisa dijual, yang bisa dijual, 30% yang kurang layak pakai gitu. Dan kalau yang kurang layak pakai, jadi itu kita mungkin kalau noda ya, jadi kita cuci dulu, bersihin gitu. Kita bersihin, sekiranya kalau menurut kita udah oke buat dijual, baru kita jual. Yang setengah lengannya. Nah, kalau yang untuk yang kayak gitu, jadi kita kumpulin dulu si barangnya. Kita kumpulin, kalau kerusakannya emang parah, itu bisa kita jahit ulang. Jahit ulang. Iya, jadi dijahit ulang. Kalau emang perlu nambah bahan kayak kain gitu ya kita tambahin. Yang penting dia warnanya selaras lah gitu sama barang yang kita benerin itu. Gitu. Berarti nggak sampai dibuang atau gimana? Kalau dibuang enggak sih ya. Iya, jadi kita benerin. Dijahit. Kalau di sini ya Bang, alhamdulillahnya kayak di Baper Bogor itu, kalau untuk barang, jadi bener-bener kita maksimalin. Gitu. Yang pertama mungkin dari kondisinya, jadi selalu kita cek, dan kalaupun emang dia nggak laku, nah kita usahain kayak ada barang buat gantinya gitu. Nah, kita ganti dengan barang yang terbaru, mungkin yang barang lamanya kita simpen, kalau emang itu nggak laku gitu, tapi kondisinya masih bagus, kita simpan dengan baik, baru nanti suatu saat kita keluarin lagi dan itu pasti terjual. Jadi disimpan kalau emang kondisinya masih bagus ya gitu. Tapi kalau emang kondisinya minus atau ada noda sobekan, kita kumpulin dulu baru kita daur ulang, perbaiki. Kalau yang saya lihat ya pribadi ya sejauh ini brand lokal juga oke. Terus brand thrifting juga mungkin dari luar oke. Nah, di situ kan punya keunikan atau ciri khasnya tersendiri kan. Jadi tergantung kitanya pribadi sebagai penikmatnya gitu. Mau lebih milih kemana, tapi nggak ada gesekan atau apa sih kalau menurut saya. Jadi balik lagi ke diri kitanya sendiri, kayak gitu sih kalau yang saya tahu. Karena semuanya juga ada standarnya lah gitu. Ada cara tersendiri buat nikmatinnya gitu. Kalau brand lokal juga oke, bagus gitu. Manfaatnya kayak bisa ngebantu kayak ngurangin limbah tekstil gitu maksudnya kan. Ini kan kita pakai yang second gitu ya. Tapi masih kita daur ulang buat yang masih layak pakai kita jual. Terus kayak
nyesuain pasaran yang emang relatif murah gitu kan. Karena kan gak semuanya orang-orang kayak mohon maaf kayak mampu gitu kan, ada yang nyesuaiin kebutuhan atau kondisi kayak. Nah, lapangan kerja itu udah pasti karena rata-rata yang kerja di sini gitu. Nah, itu orang Bogor semua gitu. Kayak ya masih sekitar sinilah. Jadi kayak kita ngebantu itu sih gitu. Membangun perekonomian juga. Iya, perekonomian. Oke, tadi kita sudah lihat bagaimana dapur operasional di lapangan. Tapi riset ini nggak akan valid kalau kita cuma lihat dari satu sisi saja. Kita butuh cross-check dari kacamata akademisi. Maka dari itu, kita berdiskusi dengan Pak Fabian, seorang dosen komputasional biologi di Binus University, yang menurut kita, beliau cukup ahli di bidang lingkungan hidup. Ya, dari perspektif saya sebetulnya yang berbahaya itu adalah limbahnya kan ya. Sebetulnya mengapa fast fashion itu berbahaya? Karena seperti halnya kegiatan yang merusak lingkungan yang lain, bahwa kita mengeksploitasi lebih daripada apa yang kita butuhkan. Kan kuncinya itu. Jadi limbahnya terutama ya. Jadi kalau permasalahannya ada di limbah, kita mengesampingkan dulu konsep ekonomi dan lain-lain. Berarti ketika limbahnya bisa dikurangi dengan thrifting, ya asal orang yang tadinya belanja fast fashion berubah atau fast fashion tidak lagi produksi, maka thrifting menjadi solusi. Gitu. Tapi ketika thrifting hanya menjadi tambahan aja pada bagian dari ekonomi yang masih berjalan, ya sama aja ya. Jadi tergantung bagaimana si thrifting itu, bagaimana masyarakat itu berubah, shifting ke arah thrifting, berarti responsible consumption-nya masuk di situ. Proses pembuatan pakaian itu kan pasti melibatkan limbah ya, ada air, ada dan segala macam. Tentu itu banyak industri-industri yang, kalau industri besar mungkin ada regulasi yang mengatur, tetapi industri yang lebih menengah atau lebih kecil mungkin tidak seketat itu. Nah, potensi dari industri ini, karena jumlah manusianya banyak, tentu kita semua membutuhkan memakai pakaian kita sehari-hari, maka potensi pencemaran lingkungan pasti ada. Ketika terjadi dalam jangka waktu yang panjang, otomatis secara tidak langsung iklim akan terpengaruh, walaupun tidak langsung. Ya, kita tidak tahu ya sebetulnya barang thrifting itu. Walaupun kita tahu sumbernya, pemerintah sebenarnya sudah sangat membatasi untuk pakaian bekas untuk masuk ke Indonesia ya, untuk melindungi industri UMKM dan segala macam yang ada di sini ya. Industri besar mungkin tidak terlalu berpengaruh. Ketika itu dibatasi pun berarti masuknya tidak dengan regulasi yang dibuat oleh government dengan baik. Otomatis kalau masuknya tidak dengan legal ya, atau dengan ilegal gitu ya, maka proses-proses penanganannya pasti dari segi higienitas tidak dipertanggungjawabkan dengan baik ya. Mungkin tidak akan sampai ke end customer, misalnya saya thrifting gitu ya, dengan mungkin beli kaos band tahun 80-an yang harganya 1-2 juta, itu mungkin sudah dicuci dengan bersih, bukan di saya, tapi mungkin ada impact-nya ketika itu jadi secara massal oleh orang yang mengolah pakaian itu sebelum masuk ke saya. Dari pengalaman saya, thrifting itu mungkin terbagi menjadi dua ya. Ada yang thrifting yang betul-betul barangnya murah, dan justru itu membuat saya lebih fast fashion lagi karena barangnya murah gitu ya. Saya beli yang murah. Ada segregasi berikutnya yang memang yang thrifting itu barang-barang mungkin yang tadi ya, misalnya kaos band, kaos jersey bola atau apapun yang memang dia punya nilai sentimental yang besar gitu. Nah, itu sangat responsibel ya di arah sana. Tapi ketika bermain di yang ini sama saja dengan fast fashion sebetulnya. Ya, jadi tergantung lagi bagaimana si konsumen itu melihat, maksudnya bagaimana konsumen itu memberlakukan thrifting, dia ada di bagian yang mana. Menurut saya pasti ya, ketika ada disrupsi pada bentuk apapun pasti akan ada yang terpengaruh gitu. Tapi pengaruhnya apa? Mungkin industri fast fashion tidak akan terlalu terdampak karena mereka berada pada segmen pasar yang berbeda. Yang terdampak adalah produsen-produsen lokal kita, itu yang memang dia tidak pada pasar yang secepat fast fashion, tapi mereka membuat produk mereka sendiri, tapi harus melawan produk branded dari luar walaupun second, yang harganya mungkin bisa sama atau lebih murah. Jadi yang tertekan adalah lebih banyak mungkin dari perspektif UMKM ya, atau industri-industri yang sifatnya menengah, kecil ke menengah ya.
dalam perspektif saya sih kita tidak bisa menghalau market ya. Ketika ada demand, maka supply itu akan berusaha memenuhi di mana si demand itu ada, gitu kan. Termasuk kalau ada demand thrifting, ya barang dari luar sebagaimanapun pasti akan masuk. Jadi yang penting adalah ada kebijakan yang mengatur setiap proses itu, gitu. Oke, boleh thrifting, tapi jumlahnya sekian. Yang di thrifting apa, gitu misalnya. Tidak semua jenis fashion bisa dilakukan import dalam bentuk bekas, gitu misalnya. Jadi semuanya terlindungi, tapi tidak ada yang diblok secara 100%. Itu rasanya lebih fair ya, lebih fair. Jadi yang thrifting masih bisa, mungkin thrifting hanya untuk produk-produk tertentu misalnya, yang harganya sekian atau jenis produknya yang tadi. Ya saya selalu pakai segregasi itu sih sebetulnya. Tapi kalau barang yang terlalu murah, yang even kita beli 50.000, kita pakai, kita bosan, kita buang, itu even lebih parah daripada fast fashion sebetulnya. Ya, jadi asal diregulasi dengan tepat, untuk semuanya teregulasi, termasuk biarkan masuk dengan regulasi tertentu ya. Jadi dibiarkan masuk dengan regulasi yang baik, tapi kebersihannya terjamin, semua orang bisa menggunakan itu dengan aman, rasanya lebih fair. Data udah ada, fakta lapangan juga udah kita pegang. Tapi, pertanyaan besar, gimana posisi kita sekarang sebagai seorang mahasiswa dalam melihat praktik ini? Jujur, setelah melaksanakan berbagai proses riset, perspektif aku dan tim berubah total. Thrifting ternyata tidak sesederhana yang kita pikirkan. Praktik ini adalah sebuah fenomena hitam putih yang tidak mudah untuk dinilai. Berikut ini adalah refleksi jujur dari kita semua. Jadi aku mikir thrifting ini sebenarnya buruk dulu ya, sebelum ada kegiatan ini. Tapi setelah ikut kegiatan ini, aku jadi tahu kalau misalnya nggak semua thrift itu buruk. Mungkin ada beberapa oknum yang kita bisa bilang bikin thrift itu jadi buruk. Tapi sebenarnya thrift ini kan mau jadi solusi ya. Jadi kalau dari observasi kami di Baper Bogor, itu mereka manage penjualannya itu dengan baik. Jadi baju yang nggak laku itu bisa diusahakan untuk terjual habis gitu. Oke, setelah observasi ini, saya merasa ini seperti pisau bermata dua, di mana pemilik toko merasa mereka membantu untuk mengurangi limbah dan juga membantu perekonomian dengan merekrut tenaga kerja. Tapi di sisi lain, dengan adanya tren di media sosial, orang-orang banyak FOMO, banyak beli pakaian, ini bisa menyebabkan impor barang yang besar-besaran juga, di mana ini bisa mengurangi higienitas di sini. Oke, jadi tadi saya pikir thrifting itu hal yang sangat-sangat buruk ya, tapi setelah sama tim pergi langsung ke tempatnya dan juga kita wawancara, rupanya thrifting itu hal yang bisa membawa benefit juga loh. Jadi kalau misalkan tadi kita bahas ada pisau bermata dua, maka mata uang juga punya dua sisinya. Oke, aku dan tim sudah melakukan observasi, di mana di sini aku menilai bahwa praktik thrift ini adalah fenomena yang kompleks. Tidak bisa langsung dinilai benar atau salahnya secara cepat. Tapi balik lagi kepada pihak konsumen, di mana mereka harusnya sudah bisa memilih dan memilah mana yang benar-benar dibutuhkan, sehingga hal-hal buruk ke depannya tidak akan terjadi. Kita sering diajarkan bahwa nilai menentukan suatu harga, bahwa baju yang mahal menentukan seberapa berharga kita di suatu masyarakat. Kita tahu bahwa industri fast fashion ini bukan tentang kemewahan saja. Dia menjual rasa takut tertinggal tren, rasa takut terlihat biasa saja. Observasi kali ini bukan sekedar mengenai membeli barang murah, tetapi menjadi cerminan bagi kita bahwa thrifting ini membuka lapangan bagi mereka yang perlu menghidupkan kompor-kompor di rumah mereka. Nah, dari kegiatan ini kita bisa melihat bahwa mikrotrend fast fashion mendorong pola konsumsi yang cepat. Jadi, thrifting bukan hanya murah, tapi cara kita untuk mengikuti tren. Thrifting bisa aja jadi solusi selama tidak ada konsumsi baru. Tapi, thrifting ini juga punya risiko bagi kesehatan dan juga dampak bagi UMKM lokal. Jadi, kita perlu edukasi tentang konsumsi bertanggung jawab, standar kebersihan, dan juga regulasi yang jelas agar thrifting ini aman dan bisa menjadi solusi. Tapi ingat, setiap pilihan berpakaian menentukan jejak yang kita tinggalkan.